Guys, pernah nggak sih kalian ngeliat cewek yang tiap hari upload story dari hotel bintang 5? Pakai tas yang branded gonta-ganti, coffee shop mahal tiap sore, terus mukanya glowing kayak dilap pakai cahaya bulan. Tapi kalian tahu banget kalau dia itu nggak punya usaha, nggak punya kerjaan, dan bukan anak orang kaya. Yes, itu bukan rezeki dari Tuhan. Itu bukan hasil keringatnya sendiri, tapi itu hasil dari skill berbahaya. Jadi ani-ani profesional. Nggak cuma itu, ternyata cantiknya itu bantuan dari susuk jin. Are you ready? Let's get started. Hai guys, thank you for coming and welcome back di segmen yang paling gelap, paling gibah, Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Revty Beatrice. Dan hari ini kita nggak akan ngomongin setan yang nongkrong di rumah kosong, bukan juga tentang hantu tua di jembatan tua, tapi yang lebih serem dari itu karena datangnya dari perempuan hidup yang hidupnya terlalu penuh sandiwara. Dan hari ini kita akan bongkar guys cerita nyata dari seseorang yang pernah sahabatan sama salah satu top tier ani-ani Jakarta yang katanya dia itu influencer, tapi ternyata sewa aura, sewa barang, dan sewa jin. Yes, cerita ini dikirim langsung ke email Kerok, bukan buat menjatuhkan ya guys ya, tapi buat kita sama-sama belajar bahwa kalau kamu mau kelihatan berkelas, jangan minjem gaya hidup orang lain, apalagi sampai ngambil atau nyolong suami orang. Karena kamu bisa aja ya sewa tas, sewa mobil, bahkan sewa kamar hotel buat foto feed di Instagram kamu biar kece. Tapi satu hal yang gak bisa kamu sewa, keselamatan. Dan cerita hari ini akan nunjukin bahwa kamu kalau pakai susuk buat ganggu rumah tangga orang lain, kamu gak bakalan cuma ngundang jin ya, tapi kamu juga bisa ngundang bencana yang bakal ngelumat wajah kamu sendiri. So, matiin lampu, pakai headset, dan jangan percaya semua yang kamu lihat di feed Instagram, karena bisa jadi yang kamu lihat cantik itu lagi dipinjemin setan. Namanya Amara. Kalau kamu lihat di feed Instagramnya, kamu bakal mikir dia itu anak sultan cabang Jaksel. Tas Chanel, sepatu Louboutin, bibirnya glossy terus, check-in di hotel bintang 5 hampir tiap minggu. Dan captionnya tuh kayak, independent woman, I work hard, I play harder, CEO of my own life, no sugar daddy, just business connection. Tapi semua itu bohong. Guys, Amara bukan siapa-siapa, dia lahir dari keluarga yang biasa aja, bokap nyokapnya pegawai biasa, rumahnya di pinggir kota, kuliahnya juga modal beasiswa, pernah juga jualan masker waktu pandemi. Tapi sejak ia kenal sama satu kakak kelas pasca kampusnya yang kerjaannya influencer syariah siang, ani-ani elit malam, hidup Amara berubah. Dia diajak gabung ke komunitas ani-ani tertutup yang anggotanya tuh tentunya cakep semua ya. Feed Instagramnya juga estetik semuanya. Kerjaannya cari relasi. Tapi relasi di sini artinya targetnya adalah sugar daddy. Dan ternyata buat masuk ke grup itu nggak gampang guys. Kamu harus punya tampilan yang meyakinkan. Feed Instagram juga harus clean dan juga edgy. Mukanya itu harus bening, kalau nggak bening ya dibeningin. Harus bisa nunjukin gaya hidup yang mahal walaupun itu pura-pura. Jadi mulai dari situlah Amara mulai hidupnya berubah jadi dua dunia. Dia sewa tas branded dari akun-akun penyewaan online ya. Tas harga 300.000 sehari tapi kelihatan kayak 300 juta. Dia sewa mobil buat foto di parkiran hotel. Dia ikutan hotel shoot sharing, program sewa kamar bintang 5 rame-rame untuk 10 orang ya. Masing-masing dikasih slot waktu 2 jam buat ambil foto di lobi, rooftop ataupun bathtub yang mewah. Wajah dia udah treatment tiap minggunya, tapi katanya tetap kurang auranya. Jadi dia diajak pasang susuk aura pemikat nafsu pria. Dukunya kita panggil Bunda R, ex model salon yang sekarang punya klien top tier, mulai dari SPG pameran sampai penyanyi dangdut maupun dari TikTok ya. Amara pasang 3 titik susuk,
emas putih di dagu ya, biar dia punya daya tarik yang makin lengket gitu. Berlian kecil di bibir bawah biar senyumnya manis banget. Dan satu lagi, satu titik di antara payudaranya buat pikat dari jarak jauh. Sejak itu hidup Amara benar-benar kayak buka cheat gitu. Dia nongkrong di lounge hotel bintang 5, bukan nginep, cuma beli cappuccino 80.000 untuk 2 jam. Tapi dari situ dia bisa kenalan sama para targetnya. Dan gak lama, target pertama jatuh. Seorang pengusaha properti usia 45 tahun, tajir, married. Amara ngepost foto makan malam di restoran private, tapi kalau kamu jeli, gelas wine-nya ada 2. Bayangan pria botak muncul di refleksi sendok nih guys. Orang-orang kepo, tapi nggak ada yang bisa pastiin ya pastinya. Yang bisa pastiin istrinya. Dan disinilah semuanya mulai miring. Setelah susuknya ditanam, Amara ini kayak naik level. Dari sekedar cewek cantik biasa, jadi cewek yang bikin cowok mapan tiba-tiba nyamperin dia dan ngajak kenalan duluan. Tanpa perlu usaha yang lebay, cukup senyum dan mereka akhirnya terpikat. Aura Amara makin jadi guys, wajahnya makin kelihatan simetris, senyumnya juga udah kayak magnet, dan dia mulai percaya diri. Ini bukan soal keberuntungan, tapi kekuatan. Kekuatan yang dia sewa dari Bunda R. Target pertamanya, Pak R. Pengusaha properti 45 tahun, punya istri dan juga punya 2 orang anak. Awalnya mereka cuma ketemu sekali ya, ngobrol di lounge, kemudian tukeran IG. Tapi entah kenapa, seminggu kemudian Pak R ini udah ngirim pesan. Kamu gak keluar dari pikiranku, Amara. Gak tahu kenapa, aku kayak ngerasa butuh ngeliatin kamu terus. Dan sejak itu, Amara dapat support bulanan. Transfer rutin tiap tanggal muda. Tas asli, bukan sewa. Liburan ke Bali, bukan untuk photoshoot, tapi beneran nginep di suite room sendirian. Dan istri Pak R gak tinggal diam guys. Dia mulai curiga karena suaminya ini mulai bengong, suka senyum sendirian, dan pernah ngomong Amara dalam tidurnya. Tapi nggak ada bukti, karena Amara selalu hati-hati. Nggak pernah posting bareng, nggak pernah simpen chat lebih dari 24 jam. Dia profesional. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada efek samping yang mulai muncul. Awalnya kecil, dia sering mimisan ya waktu dia bangun tidur. Kadang juga tenggorokannya tuh kayak kering banget. Padahal malamnya dia udah minum banyak air. Dan yang paling aneh, dia nggak bisa makan daging merah. Begitu dia makan steak atau sate sapi nih ya, langsung mual, perih juga di mulutnya. Pernah ya sekali dia muntah darah waktu dia makan rawon. Amara nanya ya ke Bunda R, tapi jawabannya santai. Itu wajar sayang. Susuk itu bukan hiasan, itu tuh media hidup. Kamu nggak bisa campur energi manusia dan darah hewan sembarangan. Dan karena efeknya sebanding sama hasilnya, ya udah Amara cuek aja. Terus sekarang dia udah masuk ke lingkaran ani-ani paling elit guys. Diundang acara komunitas rahasia, bisa belanja di butik tanpa bayar di muka, bisa duduk di bar paling mahal, dan pria-prianya yang datengin dia duluan. Dia pikir dia udah menang guys. Tapi mulai muncul gangguan lain. Malam-malam dia suka kebangun karena mimpi dirinya sendiri berdiri di tengah kamar tapi ngadep ke arah cermin, dan wajahnya bukan wajahnya. Mukanya sama tapi ekspresinya beda. Senyumnya terlalu lebar, matanya kayak nggak punya bola mata, dan bayangan itu sambil sisir rambut pakai tulang. Pagi harinya Amara ngaca. Dan di belakang telinganya ada bekas sayatan kecil, seolah ada sesuatu yang masuk atau keluar. Temennya yang nanti ngirim cerita ini ke Kerok ya, mulai notice perubahan dari Amara. Tadinya dia manis, jadi cepet marah. Tadinya dia peduli, sekarang sinis. Tapi waktu ditanya, Amara cuma senyum miring dan bilang, ini semua proses jadi powerful sayang. Yang lemah pasti gak kuat lihat aku naik kelas. Guys, kalau kamu pikir semua istri sah itu pasrah, diem, dan gak berani ngapa-ngapain, cerita ini bakal ngejewer pikiran kalian. Karena salah satu sugar daddy Amara ya, Bu Rani, R lagi ya, adalah tipe perempuan yang tenang, tapi ngamuknya langsung pakai bantuan dimensi lain guys. Setelah beberapa bulan, hubungan gelap dari Amara dan juga Pak R ini makin intens guys. Bu Rani makin yakin bahwa ini bukan sekedar affair.
suaminya mulai berubah drastis, guys. Ngomong sendirian pas malam, sering bengong depan cermin sambil senyum-senyum sendiri, dan pernah nangis sambil bisik. Aku nggak tahu kenapa, aku kangen banget sama dia. Padahal guys, mereka tuh baru aja jalan bareng ya 2 kali. Dan saat itu Bu Rani tahu ya, ini bukan cinta, ini susuk. Bu Rani diam-diam nyari tahu siapa sih si Amara ini. Dan disitulah dia nemu feed IG penuh fake life, branded luxury influencer wannabe. Tapi dari DM ke DM akhirnya dia nemu satu akun yang bales ya. Maaf Bu, saya temennya dia dulu. Saya cuma bisa bilang jaga suami ibu baik-baik ya. Dia pakai cara yang gak biasa. Terus akun itu hilang setelah ngirim kalimat tadi. Tapi cukup buat ngeyakinin Bu Rani bahwa suaminya kena pengikat batin. Lalu dimulailah langkah untuk balas dendam guys. Yang tenang tapi mematikan. Bu Rani punya saudara sepupu, Ua Endang namanya. Dukun perempuan dari Banten. Orangnya gak banyak omong. Tapi katanya kalau udah marah, jin pelakor bisa dibuat nyembah. Bu Rani datang sambil bawa baju suaminya ya, foto Amara dan keterangan tanggal-tanggal kejadian. Ua Endang cuma lihat foto Amara sesekali, terus dia bilang perempuan ini pakai penarik sukma. Tapi dia lupa kalau nyolong dari kolam orang, airnya bisa berubah jadi racun. Dan malam itu, Ua mulai ritual. Di sisi lain, Amara ngerasa aura tubuhnya kayak ditarik-tarik guys. Dia bilang ke temennya, pengirim cerita ke Kerok ini, aku tuh kayak dikelilingi rasa panas sekaligus dingin bersamaan. Kayak tubuhku tuh nggak utuh. Kadang suara di kepalaku bilang, balikin, ini bukan milikmu. Dia mikir ini mungkin cuma efek capek. Padahal bukan, itu adalah tarikan balik. Kontra dari susuk yang mulai diputus paksa. 3 hari setelah ritual Bu Rani, Amara tuh mulai muntah darah hitam ya. Bibirnya mulai membiru, rahangnya terasa ngilu banget sampai nggak bisa ngunyah guys. Dia balik lagi ke Bunda R, tapi Bunda R nolak untuk nanganin. Ini bukan gangguan biasa, ini serangan dan aku nggak sanggup lawan. Kamu udah dimasukin sesuatu yang lebih tua dari jinnya aku. Amara panik, dia coba ke tempat-tempat orang pintar lainnya. Tapi semuanya bilang udah terlambat, ini bukan lagi soal pengaruh, ini perebutan hak. Dan saat itu, setiap Amara tidur, dia mimpi duduk di meja makan, di seberangnya duduk Bu Rani. Tapi wajah Bu Rani kayak tembaga panas, matanya kosong dan senyumnya dingin. Makan sayang, sekarang giliran kamu yang telan. Hari pertama setelah ritual kiriman dari Ua Endang, Amara mulai ngerasa bibirnya perih guys. Dia kira sariawan biasa, tapi pas dia ngaca, kulit bibirnya bagian bawah tuh mulai ngelupas. Dan itu bukan kulit biasa. Warna merah keunguan kayak daging hidup. Nah, Amara langsung panik, tapi dia tetap berusaha tenang. Dia olesin lip balm, pakai masker, dan tetap posting story ngopi cantik, walau wajahnya mulai ditutup filter blur. Hari kedua, kulit di bawah matanya bengkak seperti digigit tawon. Dia bangun tidur dan lihat wajahnya tuh asimetri. Rahang sebelah kanannya turun, mata kanannya nggak bisa buka penuh. Dan parahnya, dia nggak bisa senyum. Dia coba maksain ya, tapi bibirnya tuh kayak kaku. Senyumnya kayak orang lagi stroke. Dan waktu dia maksa terus, dari ujung bibirnya keluar darah guys. Amara langsung balik lagi ke Bunda R, tapi tempat itu kosong, gak ada jawaban. Katanya Bunda R mendadak pergi, tirakat panjang tanpa kabar. Dan sejak saat itu, Amara sendirian. Dia cari dukun baru, tapi semua orang pintar yang dia datangi nolak untuk bantuin. Kamu pikir cuma narik perhatian manusia? Kamu narik perhatian dari sesuatu yang dilindungi, dan yang kamu ganggu dilindungi istri sah yang disayangi. Amara mulai gila guys, dia stop kerja, stop upload, dia ngurung diri di apartemen sewa yang biasa dia pakai buat konten, dan malam-malam dia ngeliat bayangannya di cermin gak sama kayak dia. Suatu malam dia coba live IG ya, bilang mau klarifikasi kenapa dia jarang muncul. Tapi begitu dia buka kamera, followersnya langsung komen balik. Mbak, wajahnya kenapa? Itu siapa di belakang? Serius, itu bukan filter kan? Karena di kamera, kulit wajah Amara tampak melepuh dan dari belakang ada sosok samar berselendang merah
Jalan pelan ke arahnya, Amara langsung matiin live-nya, HP-nya dia lempar dan dia nangis kejer. Besoknya, temennya, lagi-lagi yang kirim ini ke email Kerok ya, dapat DM dari akun Amara. Aku udah rusak, aku nyolong, dan sekarang aku diminta bayar. Satu malam temennya nekat datengin apartemennya Amara guys. Dia bilang gini ke Kerok. Gue panggil-panggil dari luar, gak dijawab. Tapi gue bisa dengar suara kayak orang ngerintih dari balik pintu. Gue kira dia lagi kesakitan. Tapi waktu gue tempelin kuping gue ke pintu, yang gue denger adalah suara banyak orang, banyak banget. Mereka bisik-bisik kayak lagi mendoakan atau malah ngasih mantra. Besoknya Amara posting story terakhir guys. Foto kaca kamar mandi. Di dalamnya bayangan perempuan sedang menarik kulit dari wajahnya sendiri. Amara akhirnya mendatangi Bu Jati, seorang dukun bersertifikat langganan para sosialita senior. Dikenal bisa balikin santet dan ngelawan guna-guna lintas pulau bahkan ya. Tapi begitu Bu Jati ngeliat wajah Amara, dia langsung diam. Tangannya gemeteran waktu pegang kemenyan. Matanya tertuju ke titik antara alis Amara. Susu kamu udah retak, tapi bukan karena waktunya habis. Ini dibelah dari dalam. Amara gemeteran. Bunda, tolong cabut semua yang ada di dalam tubuh aku. Bu Jati nggak langsung jawab ya. Dia nutupin matanya sebentar lalu bisik. Yang masang kamu manusia, tapi yang narik kamu sekarang bukan manusia. Ini bukan pencabutan, ini perebutan. Ritual dilakukan malam itu juga ya. Amara disuruh duduk di lantai, lingkaran garam dan juga bunga, satu persatu titik susuknya itu disentuh lilin. Tapi tiap kali disentuh, Amara muntah darah. Dan darah itu ada lembaran rambut hitam tipis, kering, panjang seperti rambut orang tua. Tiba-tiba Amara menjerit. Itu dia yang nyari aku, mukanya kebakar, dia lihat aku terus dari kaca. Lampu padam, suara retakan muncul dari rahangnya, kepalanya miring seperti ditarik dari dalam. Bu Jati langsung lempar kemenyan dan manggil asistennya. Stop, hentikan ritual ini, bukan pencabutan, ini eksekusi. Amara dibawa pulang dalam keadaan setengah sadar, mulutnya miring, bibirnya nggak bisa nutup, mata sebelah kanannya membelak terus, kayak bola matanya nggak bisa dipejamkan. Dan malam itu, dia bisik ke temannya. Gue cuma pengen cantik, gue cuma pengen dianggap, tapi sekarang muka gue bukan muka gue lagi. Besoknya, Amara nggak bisa ngomong sama sekali guys. Dia cuma nulis di kertas, tangannya gemeter, mereka bilang, gue nggak boleh senyum lagi, karena tiap gue senyum nyakitin yang pernah ditinggal. Temennya coba hubungi Bunda R ya, tapi rumah dukun itu kosong total, nggak ada jejak, nggak ada tetangga yang tahu dia kemana. Satu-satunya yang tersisa adalah boneka kayu kecil di pagar dengan wajah retak di bagian bibir. Amara mulai nggak bisa keluar rumah ya, cermin semuanya ditutup. Dan tiap malam dia mimpi guys, duduk di tengah ruangan gelap, dikelilingi perempuan-perempuan yang berdiri diam, menatap sambil bawa foto pasangan mereka yang pernah ia rebut. Dan paling serem adalah di tengah ruangan itu berdiri satu perempuan, mukanya rusak, kulitnya terkelupas, dan senyumnya sama persis kayak senyum Amara waktu dulu foto di rooftop hotel mewah. Sekarang gantian kamu ya, kamu yang jaga senyum itu. Amara kembali ke tempat yang dulu dia sebut basecamp estetiknya guys. Hotel bintang 5 yang sering dia sewa rame-rame bareng komunitas ani-ani elitnya buat foto gantian, pura-pura kaya, pura-pura jadi CEO muda. Kali ini dia sewa kamarnya sendirian, bukan buat photoshoot tapi buat pamit. Kamar 1806, suite putih dan bathtub berlampu gantung. Dulu dia pernah foto di sini, bawa wine palsu, pakai jubah satin rental, captionnya waktu itu, "You glow different when you're funded." Tapi sekarang wajahnya udah gak glowing lagi, bibirnya robek, rahangnya gak sejajar, dan matanya satu nempel, satu ngambang. Dia matiin semua lampu kamar, cuma nyalain satu kecil di meja kaca. Lalu buka HP, masuk ke IG Live, viewers langsung rame. Tapi gak ada kata-kata, dia gak bisa ngomong, cuma nangis, air mata dan darah ngucur dari hidung dan juga bibirnya. Dia nulis di memo digital.
Ini wajah gue sekarang, lo semua boleh bilang karma ya. Tapi ini bukan cuma karma, ini tagihan yang jatuh tempo. Lalu kamera HP-nya merosot, jatuh ke lantai, angle ngarah ke kaca besar di belakang ranjang, dan disitulah semua orang lihat. Di cermin itu ada dua sosok, Amara duduk di ranjang dan sosok lain berdiri di belakangnya. Pakai gaun merah, rambutnya menutupi wajah dan memegang sebuah senyum yang kayaknya pernah Amara miliki. Live langsung ditutup, akun IG-nya hilang malam itu juga. Banyak yang ngira itu prank, tapi beberapa jam kemudian staf hotel nemuin kamar 18060 kosong. Kasurnya masih hangat, air di bathtubnya masih nyala, tapi nggak ada satupun jejak Amara. Yang tertinggal cuma bekas darah di meja rias dan tulisan di kaca. Cantik itu titipan, gak semua boleh dipakai buat nyakitin orang. Dan satu benda yang bikin bulu kuduk semua stafnya berdiri, potongan bibir palsu terbuat dari emas dan juga rambut manusia. Guys, dari semua cerita horor yang pernah masuk ke Kerok ya, yang satu ini bukan cuma soal jin atau arwah penasaran ya. Ini cerita tentang ambisi yang dibungkus dengan glitter. Tentang keinginan jadi cantik dan juga powerful, tapi jalurnya dipakai buat ngambil yang bukan haknya guys. Amara mungkin gak jahat dari awal ya. Dia cuma pengen naik kelas, pengen punya kuasa, pengen dihargai, tapi masalahnya dia milih jalan yang penuh bantuan. Dan masalahnya dari bantuan gaib itu adalah mereka gak pernah kasih tanpa minta balik. Amara pikir dia bisa pinjem pesona, pinjem wajah glowing, pinjem aura mahal, tapi dia lupa ya, segala yang dipinjem pasti diminta balik. Dan kadang dibalikin dalam keadaan rusak. Cerita ini dikirim ke Kerok bukan buat hujat, tapi buat peringatan. Buat kamu yang lagi cari shortcut, buat jadi bisa segalanya. Buat kamu yang suka lihat IG orang dan pengen instan jadi kayak dia. Dan juga buat kamu yang pengen dibilang cantik, disayang, diturutin cowok mapan, sampai rela pasang susuk mantra pengikat dan bahkan pengikat batin. Ingat satu hal guys, kalau kamu ngambil milik orang lain dan kamu pakai tenaga yang bukan dari Tuhan, jangan kaget kalau yang datang bukan buat nagih aja, bukan manusia. Karena gak semua istri dia, gak semua rumah tangga bisa dihancurin, dan gak semua dukun sekuat dukun lawan kamu. Jadi mulai sekarang gak usah pakai dukun-dukunan, udah baik-baik aja, yang bener-bener aja, percaya sama Tuhan aja, berusaha, berikhtiar guys, gak usah cari yang shortcut ya. Hati-hati sama senyum orang karena bisa jadi itu bukan senyum dia, tapi senyum yang lagi dipinjemin buat mancing korbannya. Buat kalian yang suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke komunitas kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Aku Revty Beatrice pamit dulu, sampai jumpa di episode Kerok berikutnya. See you, bye-bye. Mwah.